SM Store, amanah dalam muamalah. Kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullah ta'ala, tafadhal mashkura. Alhamdulillah, ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkesempatan untuk duduk bersama dalam rangka untuk sejenak berusaha meningkatkan dan mengingatkan kembali hal yang berkaitan dengan keimanan kita, yang keimanan kita baiknya hanya pada ketika kita memiliki perhatian kepada agama Allah Ta'ala, dan seluruh kebaikan kembalinya ke seberapa jauh seorang perhatian dengan agama ini. Yang Nabi kita tegaskan dengan ungkapan mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kejatuhan umat ini, kemunduran umat ini, dan terperosoknya umat ini dalam kehinaan, tidak ada solusi, kata Nabi, hatta tarju ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga kebaikan kita semuanya bertumpu kepada sejauh mana kita memiliki perhatian terhadap ilmu agama, sehingga kita akan bisa lurus dalam setiap amaliyah yang kita lakukan. Ikhwati billah, kajian kita pada pagi hari ini kita akan mengambil faidah dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, yang beliau diantaranya memiliki risalah Bawa'ithul Khalas minadz-dzunub, faktor-faktor yang bisa membuat seorang lepas dari dosa dan maksiat. Kita sedang berada di zaman yang dosa dan maksiat sangat mudah, dan sangat banyak faktor yang membuat orang gampang tergelincir dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dari faktor kita memiliki syahwat, memiliki nafsu, yang kecenderungan nafsu itu inna nafsala ammaratun bisu, nafsu itu benar-benar sangat memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Illa man rahima rabbuh, kecuali nafsu yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi nafsu an-nafsul mutmainnah, an-nafsul marhumah. Dia akan menjadi nafsu yang dirahmati Allah, yang tenang dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tapi tabiat nafsu asalnya inna nafsala ammaratun bisu. Demikian pula faktor syaitan yang senantiasa menghiasi maksiat, sehingga sesuatu yang asalnya sangat buruk
tergambar di mata manusia, di hati manusia, sebuah keindahan dan kelezatan, sampai tidak terbayang lagi segala resiko, kehinaan dan dampak buruk dari perbuatan kemaksiatan. Sedangkan sesungguhnya tidak ada malapetaka yang terjadi di alam semesta ini kecuali karena dosa dan maksiat. Yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah banyak menjelaskan kepada kita dalam kisah-kisah Al-Quran, dalam wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dosa dan maksiat ada sebab munculnya berbagai macam musibah, azab, bencana, kesengsaraan, baik yang sifatnya pribadi, yang sifatnya kolektif, yang menimpa jasad kita atau yang menimpa hati kita, semua berawal dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi, maksiat akan berdampak, sedangkan hati adalah penentu yang kedudukannya sebagai raja yang menggerakkan semua anggota badan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada kulluh. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah, dalam jasad kita ada sekerat daging. Jika sekerat daging ini baik, akan baik semuanya. Kalau jelek, rusak, akan rusak semuanya. Ketahuilah, sekerat daging itu adalah hati. Kalau hati kita rusak dengan maksiat, maka akan rusak pula semua anggota badan kita. Mata kita jadi rusak, telinga kita akan rusak, dan gerakan-gerakan tubuh kita akan rusak, karena hati merupakan pusat yang menggerakkan semua amaliyah anggota badan kita. Dan maksiat itu walaupun dilakukan dengan sendirian, sembunyi-sembunyi, maka tetap memiliki dampak yang sangat buruk. Walaupun tidak sebesar dampaknya atau tidak sedahsyat dampaknya jika dilakukan dengan terang-terangan, tapi apapun jenis maksiat, walaupun dilakukan sendiri atau disembunyi-sembunyi di balik mata manusia, maksiat memiliki dampak yang sangat buruk. Maka seorang ulama mengatakan, ad-dunubul halawat, dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, hiya aslul intikasat, dia adalah sebab atau pokok, sebab utama yang menyebabkan manusia terbalik. Manusia mengalami keterbalikan, mengalami su'ul khatimah. Tadinya nampaknya bagus, Masya Allah, tahu-tahu di akhiratnya dia jeglek, melakukan amal yang tidak kita sangka, yang demi su'ul khatimah. Ini bukan mendadak, seperti ini bukan mendadak. Ini pasti ada sejarah panjangnya. Dia pasti memiliki kebiasaan bermaksiat kepada Allah walaupun saat manusia nggak melihat. Dan Nabi kita mengingatkan, maksiat jenis seperti ini bisa pula mengancam hancurnya amal yang kita lakukan. Nabi katakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsali jibali tihamata bayda. Saya benar-benar tahu
akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang mereka kelak akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, pala yang besar. Tapi nasibnya tragis. Kenapa? Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Allah menjadikan kebaikan sebesar gunung Tihamah itu hancur seperti debu yang berterbangan, tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Mendengar apa yang disampaikan Nabi, para sahabat sangat miris, sehingga mereka tanyakan, ya Rasulullah, sib'um lana, jalihim lana, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sifatkan tentang mereka kepada kami, jelaskan tentang mereka kepada kami. Siapa mereka ya Rasulullah, agar kami tidak termasuk golongan mereka, sedangkan kami tidak tahu siapa mereka itu. Lalu Nabi katakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka adalah kawan-kawan kalian dari kulit-kulit kalian, ini minal muslimin. Bahkan yang lebih hebat lagi kata Nabi, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu bahkan sholat malam seperti yang kalian lakukan. Tapi kenapa kok bisa memiliki nasib yang setragis itu? Kebaikan dia yang seakan gunung Tihamah yang putih, ludes. Apa kata Rasulullah? Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Akan tapi mereka adalah suatu kaum, ketika sudah menyendiri dari mata manusia, dia tenggelam dalam muharamat, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini di zaman kita sangat memungkinkan. Zaman dulu sangat mungkin, di zaman kita lebih sangat memungkinkan lagi. Dulu kalau orang mau bermaksiat, ya rata-rata harus keluar rumah, pergi ke suatu tempat. Apa yang pengen mereka lakukan? Sekarang orang pengen maksiat, masuk kamar, kunci jegrek, dia bisa selancar apa yang dia inginkan. Kemaksiatan sangat terbuka lebar, dan kemaksiatan itu sangat gampang diakses. Dan Nabi kita pernah memberikan gambaran hal yang seperti ini. Kemaksiatan yang gampang untuk diakses. Daraballahu mathalan siratal mustaqiman. Nabi pernah buat tamsil siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa jambatai sirat suron. Di kanan kiri itu ada tembok pembatas, fihima abwabun mufattahatun, di tembok-temboknya ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwab suturun murhab, dan di atas pintu itu ada korden yang menjulur. Wa ala babi sirat, di jalan da'in ada penyuruh, yaqul ayuhan nas udkhulu sirata jami'an, wahai manusia silakan masuk jalan semuanya. Wa ala babi sirat, dan di atas jalan ada penyeru lain, idza arada ayaftaha min tilkal abwab,
Dan yang ketika orang membuka pintu kordel itu, maka dia katakan, waihak, la taftah, celaka kamu, jangan kamu buka. In taftahu talijhu, kalau kamu buka pasti kamu masuk. Lalu Nabi terangkan, as-sirat wal Islam, jalan ini adalah Islam. Wa suran, kedua tembok yang membatasi itu adalah hududullah, batas-batas Allah. Wa abwabun mufattahat, itu yang terbuka itu adalah maharimullah, pintu-pintu kemaksiatan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disifatkan oleh Nabi dengan korden yang menjulur, artinya sangat gampang dibuka, sangat gampang diakses. Begitu orang dia melongok, dia membuka, melongok, pasti dia akan itu masuk. Maka ketika ada yang mau membuka, ada penyeru, jangan kamu buka, celaka kamu, jangan kamu buka. Kalau kamu buka pasti kamu akan masuk. Penyeru yang ada di awal jalan adalah kitabullah. Dia masuklah karena semuanya ke jalan Allah. Seruan kitab. Dan seruan yang ada di atas jalan, di atas pintu, yang ketika orang membuka diingatkan, jangan, wa'idullah fi qalbi kulli muslim, peringatan yang Allah lihat setiap muslim, yang kalau setiap muslim itu mau maksiat akan ada seperti sinyal yang mengingatkan, jangan, itu maksiat. Kalau kamu ini buka incip-incip, kamu tengok-tengok, kamu akan masuk. Apa yang disampaikan Nabi ini di antara penjelasan tentang gampangnya perbuatan maksiat diakses. Sudah gampang, sangat banyak nafsu setan menghiasi. Itu menunjukkan bagaimana gampangnya orang terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Illa man rahimah rabbuk. Maksiat walaupun dilakukan sembunyi-sembunyi memiliki dampak yang sangat buruk. Inna dzunuba khalawat hiya aslul intikasab. Sesungguhnya dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu menjadi sebab utama keterbalikan hidup seseorang. Dampak maksiat yang akan merusak hati seorang yang tadinya lurus menjadi bengkok, yang tadinya beribadah semangat beribadah menjadi malas, atau bahkan dia tinggalkan ibadah, hingga ini akan bisa menjadi faktor utama terjadinya su'ul khatimah. Sebagaimana pula dosa ini berdampak luas secara umum kepada turunnya adab dan berbagai macam bencana yang Allah katakan, fakullan akhadnahu bidhanbih. Semua bencana yang kami turunkan itu disebabkan karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirimkan hujan batu. Wa minhum man ahadat usayhah. Di antara mereka ada yang kami kirimkan suara yang memekakkan telinga mereka. Wa minhum man khasafna bil arda. Sebagian mereka dan kami tenggelamkan di bumi. Wa minhum man akhraqna. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Semua yang Allah timbulkan dari bencana dan adab ini, fakullan akhadna bidambi. Semua itu Allah ini lakukan disebabkan karena dosa yang mereka lakukan, dengan sebab dosa-dosa mereka. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah mengingatkan
masa lalu, kisah yang telah Allah ceritakan. Dengan sebab apa iblis yang tadinya bersama dengan para malaikat sebagai makhluk yang taat, kemudian dirubah menjadi makhluk yang terlaknat dan menjadi rupa yang sangat buruk, tidak lain karena kemaksiatan iblis. Dengan sebab apa? Nabiullah Adam yang Allah berikan kesempatan menikmati jannah, lalu Allah turunkan ke bumi, negeri yang penuh dengan kesulitan, tidak lain karena kemaksiatan Nabiullah Adam yang kemudian bertobat kepada Allah SWT. Dengan sebab apa? Kaumnya Nabiullah Nuh dihabiskan oleh Allah SWT dengan banjir, dengan sebab kemaksiatan mereka kepada Nabiullah Nuh. Dengan sebab apa? Kaumnya Nabiullah Lut dibalik buminya oleh Allah, disertai dengan hujan batu karena kerusakan, pendustaan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dengan apa? Kaum Ad, Allah kirimkan angin yang bertiup 8 hari 7 malam, yang merusak, memporak-porandakan semua yang ada, tidak lain karena sebab kemaksiatan mereka. Dengan sebab apa? Kaum Samud, Allah kirimkan suara yang membinasakan mereka, dengan sebab kemaksiatan mereka. Dengan sebab apa? Fir'aun Allah tenggelamkan di lautan, Qarun Allah tenggelamkan di bumi, tidak lain dengan sebab kemaksiatan mereka. Semua yang Allah timpakan bencana dari umat-umat terdahulu, semuanya adalah dengan sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Yang lalu Allah mengingatkan kita, fa'tabiru ya ulil albab, hendaklah kalian wahai ulil albab mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap apa yang telah berlalu dari umat-umat terdahulu, bahwa setiap bencana yang ditimbulkan itu dengan sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dosa dan maksiat sesuatu yang menjadi bagian kehidupan manusia yang hampir tidak bisa, dan melepaskan dari dosa dan maksiat bukan sesuatu yang gampang, perkara yang sangat sulit. Apalagi sifatnya maksiat itu seperti garbatala. Ketika orang sudah mau capek, sudah capek mau berhenti bermaksiat, muncul getaran keras lagi, sehingga dia bergetar hatinya untuk kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita orang muslim tahu bahwa dosa dan maksiat itu merupakan sebab kebinasaan dunia dan akhirat, kesengsaraan dunia dan akhirat, kehinaan dunia dan akhirat, maka yang harusnya dilakukan adalah bagaimana memahami, bagaimana mencari solusi sebab-sebab apa yang bisa melepaskan kita dari perbuatan kemaksiatan. Ini akan kita pelajari dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Kira-kira ada 20 sebab yang beliau bawakan. Tentu kita akan sampaikan sesampainya waktu yang kita miliki. Antum bisa nanti download, dan sudah saya share tadi itu, kalau antum dapat bisa nanti tinggal buka, antum download, antum cari Bawaidul Khalas Minadz Dzunub Syekh Abdul Razak, nanti insyaallah akan keluar dan akan tinggal antum ini download. Mari kita simak apa yang menjadi ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim, kiat-kiat agar kita bisa lepas buat maksiat. Satu, kata beliau, ijlalullah tabaraka wa ta'ala ayuqsa wa huwa yara wa
wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalih lam yutawi'hu qalbuhu lidzalik albattah. Di antara faktor yang akan bisa membuat kita gampang untuk melepaskan perbuatan maksiat adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memunculkan dalam hati kita rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Karena semua penyimpangan, semua kemaksiatan, semua kedurhakaan itu sebab utamanya tidak adanya pengagungan dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Nabiullah Nuh sampaikan ketika berkomentar tentang kondisi umatnya yang benar-benar keras kepala dalam menghadapi dakwah Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh itu sudah berdakwah 950 tahun. Lailan wa naharan, sirran wa alaniyatan, siang malam, dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan, dengan tarhib dan dengan tarhib, dengan memberikan motivasi, dengan memberikan ancaman-ancaman. Singkat cerita, Nabiullah Nuh sudah menempuh segala macam cara untuk bagaimana kaumnya ini benar-benar mereka bisa kembali dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beratus-ratus tahun Nabiullah berdakwah, yang justru didapatkan adalah wala yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anaknya itu sudah dikader sejak kecil untuk menjadi orang kafir dan fajir. Generasi yang senantiasa menentang Nabiullah Nuh, sehingga Nabiullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi. Apa komentar Nabiullah Nuh tentang mereka ini? Malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan segenap pengagungan, padahal Allah telah menciptakan kalian secara bertahap. Tidak adanya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi pokok masalah munculnya penentangan dan tidak, yaitu memuliakan agama Allah, tidak memuliakan Rasul Allah, selalu menentang perintah Allah, selalu melanggar larangan Allah taala. Ini karena tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah, dalam marhalah dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam yang ingin membangun umat, yang ingin memperbaiki umat menjadi umat yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang nabi pun yang datang ke tengah-tengah manusia pasti awal dakwahnya itu adalah mengenalkan kepada mereka siapa itu Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memunculkan rasa pengagungan mereka kepada Allah. Itulah dakwah tauhid, dakwah yang menyiapkan pondasi hati mereka untuk memiliki kesiapan dengan gampang tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kenapa kita dapatkan manusia semesta umum banyak yang ngeyel, banyak yang membantah, banyak yang bahkan mengingkari apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya, para ulamanya,
di sini belum terbentuk rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat beda ceritanya ketika dalam hati orang dia telah terbentuk rasa pengagungan kepada Allah taala. Contoh gampangnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Nabi membangun pondasinya itu 13 tahun. Ditanamkan dalam hati mereka ini pengenalan tentang Allah, pengenalan tentang yaumul akhir, tentang surga dan neraka, tentang alam barzah, dan semua yang berkaitan dengan hal yang akan memunculkan pengagungan mereka kepada Allah dan masa depan mereka. Maka hasilnya seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sangat gampang menunaikan perintah, sangat gampang meninggalkan larangan. Itu karena hatinya telah benar-benar kerasukan dan telah meresap dalam hatinya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maka beliau katakan ijlalullah tabaraka wa taala ayu sawa wa yara wa yasma'. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah, sehingga dia tidak akan maksiat kepada Allah karena dia yakin seyakin-yakinnya Allah melihat, Allah mendengar. Wa man qama bi qalbihi mashhadu ijlalih lam yutawihu qalbuhu lidzalikal battah. Barang siapa yang dia dalam hatinya telah tertanam rasa pengagungan kepada Allah, hatinya tidak akan berselera sama sekali untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sedang maksiat ditunggoni kucing gimana? Mesti akan diusir kucingnya itu. Walaupun kucing nggak boleh lihat. Apalagi ditunggoni anak kecil, lebih nggak boleh lihat. Apalagi ditunggoni anak dewasa, lebih nggak mau lagi. Apalagi kemudian ditunggu bos, lebih nggak mau lagi. Bagaimana kalau hatinya tertanam keyakinan bahwa ketika dia maksiat itu dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasa pengagungan ini yang kemudian menjadikan seorang dia akan meninggalkan perbuatan maksiat. Lalu bagaimana ya khonibillah cara kita menumbuhkan rasa pengagungan kita kepada Allah taala? Di antaranya mesti kita harus mengenal siapa itu Allah taala. Silahkan pelajari Asmaullah al-Husna sehingga kita akan memahami siapa itu Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Dan alhamdulillah di antara kitab yang mengantarkan kita memahami nama-nama dan sifat Allah adalah risalahnya Syekh Abdul Razak pula, ini Fiqhul Asma'il Husna, fikih memahami nama-nama dan sifat Allah taala. Fikih memahami nama-nama Allah taala. Ada kitabnya dan sudah ada terjemahnya, bisa kita baca. Yang karena sesungguhnya kesempurnaan pula penghambaan kita kepada Allah itu ketika seorang hamba betul-betul mengenal siapa itu Allah, dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yuttali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang menghamba kepada Allah dengan setiap nama dan sifat yang Allah telah kenalkan, yang Allah telah sampaikan kepada kita. Kenapa ikhwan? Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka menghamba kepada Allah dengan setiap nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada kita. Setiap nama Allah mengandung sifat,
Dan setiap sifat Allah menuntut kita untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan nama tersebut. Contoh, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa artinya, kawan? Allah zat yang maha luas rahmatnya, Ar-Rahman. Dan Allah Arhamur Rahimin, dan Allah Yuhibbur Rahmah. Allah zat yang maha luas rahmatnya, Allah zat yang paling penyayang kepada para hambanya, Allah zat yang mencintai sifatur rahmah. Apa bentuk ibadah kita dengan nama Allah Ar-Rahman? Satu, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dua, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi hamba yang menyayangi hamba-hamba Allah yang lain. Karena kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Kalau satu nama kita sudah bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah sesuai dengan kandungannya tadi, bagaimana kalau hamba ini mengenal 2 nama, 10 nama, 20 nama, sampai 99 nama? Maka yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan sesuai dengan kandungan yang ada dalam nama-nama Allah Ta'ala. Di antara cara pula kita menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, yaitu suka merenungkan ayat-ayat Allah al-kauniyah, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, sehingga akan tergambar bagaimana keagungan Allah sesuai dengan yang kita amati dari ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, dari ciptaan Allah atau makhluk Allah yang terbentang di alam semesta ini. Sehingga berkata seorang salaf, lau tafakkaran nasu fi azamatillahi lamma asauhu. Seandainya manusia itu memikirkan tentang keagungan Allah, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengagungannya kepada Allah akan membuat dia terhalang, akan menghalangi dia untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Orang kalau memiliki rasa segan dan rasa pengagungan kepada seseorang, oh dia nggak berani untuk neko-neko, untuk macam-macam di depan orang tersebut. Antum umpamanya punya tokoh di kampung yang sangat disegani, sangat berwibawa, ketemu aja Masya Allah dongkruk, hormat, dia nggak akan mau melakukan tingkah-tingkah yang jelek, apalagi sampai tingkah jelek yang besar. Itu ketika ada rasa segan, pengagungan, dihormati, menghadapi orang mereka memiliki kewibawaan. Beda kalau tidak ada sama sekali orang yang Anda segani, ditakuti, yang punya kewibawaan, sudah melampiaskan apapun, nggak ada kendala. Oleh karena itulah, di antara kisah yang berkaitan dengan ini adalah kisahnya seorang sahabat, yaitu Jubair bin Mut'im. Dia pernah mendengar di sholat maghrib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat dalam surat Tur, dan ini yang membuat bergetarnya hati Suhaib Jubair ibn Mut'im dan menjadikan dia kemudian masuk Islam. Ayat yang mana itu? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Kata Jubair, kata qalbi ayyatira. Ketika beliau mendengar ayat Allah SWT dibaca Nabi SAW, apakah mereka tercipta begitu saja, tercipta dengan sendirinya? Apakah mereka yang menciptakan ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kita menciptakan kita, langit menciptakan langit, bumi menciptakan bumi. Am khalaqus samawati wal arda, apa mereka yang mengklaim menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, apakah mereka memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala ataukah mereka menguasainya? Kata Jubair ibn Mut'im, kata qalbi ayyatir, hampir-hampir jantungku itu copot, hampir-hampir hatiku itu terbang. Karena ketika iman dan pengagungan kepada Allah betul-betul meresap dalam hati seorang, betul-betul dia akan merasakan kerendahan, kekecilan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang itu memiliki pengagungan kepada Allah, semakin kecil kemungkinan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang para sahabat kita merasakan, jangan kamu lihat kecilnya dosa, tapi kamu perhatikan siapa yang Anda maksiati. Kata Ibnu Mas'ud, atau kata salah seorang sahabat, ini innakum la ta'maluna a'malan attaqu minas sa'ar fi a'yunikum. Kalian akan melakukan sebuah amalan yang dalam pandangan kalian amal itu lebih kecil atau lebih remeh dibandingkan dengan rambut. Rambut itu hanya ler-leran dianggap kecil, dan itu lebih kecil lagi dari rambut. Wa inna kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Sedangkan kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan amal yang kamu anggap remeh seremeh rambut itu termasuk pembinasa. Pertanyaannya, kok ada orang yang bisa memandang sebuah perbuatan super remeh tapi yang satunya itu sangat besar? Apa yang membedakan, ikhwat? Ada orang memandang sebuah perbuatan dosa itu sangat remeh, lebih remeh daripada rambut, tapi ada sebagian orang memandang bahkan lebih besar, sangat besar, yang akan membinasakan dia. Sebabnya di mana? Apa faktornya? Sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka, sejauh mana pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang memiliki pengagungan kepada Allah taala, itu semakin dia merasakan pedihnya kemaksiatan dan hinanya dia bermaksiat kepada Allah taala. Tapi semakin orang itu tidak memiliki rasa pengagungan kepada Allah, dia semakin tidak bisa merasakan pedihnya kemaksiatan. Ada orang kalau dia bermaksiat, kondisinya itu kayak saraf kulit kita ini. Kalau saraf kita ini masih hidup, itu kesayat sedikit itu pedih, apalagi sampai meluek, itu akan lebih pedih lagi. Tapi kalau sudah mati saraf kulit kita ini, mbok ya disuwek-suwek, dibacok-bacok, itu nggak akan terasa. Demikian pula kondisi saraf keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih betul-betul sehat, apalagi sempurna, maksiat sekecil apapun itu akan terasa sangat pedih. Tapi ketika saraf keimanan kepada Allah sehingga tidak ada pengagungan kepada Allah sudah nggak ada, itu maksiat sebesar apapun itu akan sangat terasa ringan.
Itu semuanya kembalinya berkaitan dengan sejauh mana artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita ingin lepas dari perbuatan maksiat, yang pertama kita wujudkan adalah bagaimana menghadirkan ini pengagungan kepada Allah di dalam hati kita, sehingga kita melihat fenomena kenyataan manusia. Ada sekelompok orang yang mereka sangat mengagungkan Allah, ada sekelompok manusia yang mereka sangat tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat berbeda, yaitu gaya hidup dan warna hidup yang ada di tengah-tengah kehidupan. Satu. Yang kedua, afani, yang kedua, kata Ibnu Qayyim, masyhadu mahabbati subhanah fayatruku maksiatahu mahabbatan lah, fa innal muhibba liman yuhibbu muti wa afdalu tarki tarkul muhibbin kama anna afdalat ta'ah ta'atul muhibbin, fa baina tarkil muhibb wa ta'ati wa tarki man yakhaful adab wa ta'ati baunun ba'id. Kalau Anda ingin gampang dalam melepaskan kemaksiatan, hendaklah Anda menumbuhkan yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mashhadu mahabbati, yaitu menyaksikan kecintaan Allah kepada Anda dan kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkan kemaksiatan itu orang yang mereka hatinya tertanam kecintaan kepada Allah, maka akan dia tinggalkan maksiat itu karena kecintaannya kepada Allah. Karena orang yang mereka mencintai itu kepada yang dicintai, dia pasti akan mentaati. Itu udah rumus. Antum kalau mencintai seseorang mesti manutan, mesti. Kalau bersuami istri itu saling mencintai, suami sangat mencintai istri, istri sangat mencintai suami, itu mesti manutan, itu mesti. Apa yang diminta oleh suami, istri bakal nurut. Apa yang diminta oleh istri, suami bakal nurut, dan gak ada beratnya. Itu rumusnya orang yang bercinta, seperti itu semuanya di mana-mana. Maka kalau antum dulu sempat dengar lagu-lagu cengeng tentang cinta, ya begitu gambarannya di antaranya. Hanya ada cinta rendahan, ada cinta yang penuh dengan kemuliaan. Dan tidak ada cinta yang akan menghasilkan kebaikan kecuali cintanya kepada Allah SWT. Semua kecintaan kepada selain Allah yang tidak berkaitan dengan Allah, semakin mendalam cintanya itu semakin menyiksa. Antum mencintai dunia dan semata-mata hanya untuk mendapatkan dunia, dunia untuk dunia, itu semakin antum dalam cintai dunia itu semakin menyakitkan dan semakin menyiksa. Beda dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum semakin dalam cintanya kepada Allah, semakin lezat, semakin nikmat, semakin terpuaskan karena cinta kepada Allah taala. Ketergantungan hati kepada selain Allah itu adalah awal kesengsaraan. Dan ketergantungan hati kita kepada Allah itu adalah awal kebahagiaan. Orang yang paling berbahagia, orang hatinya totalitas bergantung kepada Allah. Dan yang paling sengsara, orang hatinya itu bergantung total kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa afdalu tarki tarkul muhibbin, seutama-utama meninggalkan sesuatu adalah meninggalkan karena orang yang dicintai, karena yang dicintai. Dan ketaatan yang paling utama ketaatan karena mencintai. Antara meninggalkan dan mentaati karena mencintai itu memiliki perbedaan yang besar dengan orang meninggalkan dan melakukan karena takut. Ini diantara keutamaan cinta. Meninggalkan sesuatu
atau melakukan sesuatu karena kecintaan. Kata Ibnul Qayyim, itu lebih utama dibandingkan meninggalkan sesuatu dan melakukan sesuatu karena takut. Kita ini rata-rata dalam melaksanakan amal-amal yang kita lakukan itu masih lebih dominan karena rasa takut. Sholat, kenapa kita sholat? Karena takut kalau diazab. Kenapa kita puasa? Karena takut karena diazab. Dan itu benar semuanya. Kenapa kita haji? Karena takut kalau nggak haji akan diazab. Itu benar. Tapi ketika orang meninggalkan sesuatu dan melakukan sesuatu, itu dorongan yang lebih kuat adalah karena kecintaannya kepada Allah, itu lebih utama dibandingkan dengan warna ketakutan. Dan inilah ibadahnya orang yang sampai pada tingkat ihsan. Tingkatan yang paling tinggi dalam tingkatan agama adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Dan ihsan itu menjadikan orang beribadah pada tingkatan merasakan nikmatnya ibadah, merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tingkatan dua-duanya ihsan. Tingkatan ihsan yang paling tinggi ketika Anda beribadah kepada Allah seakan Anda menyaksikan total keagungan Allah dan ada perasaan rindu, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menumbuhkan kecintaan dalam hati kita kepada Allah taala, itu yang akan menjadikan kita gampang sekali melepaskan perbuatan kemaksiatan. Dan sifatul mukminin, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang mukmin itu sangat amat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka hatinya diisi dengan perasaan cinta kepada Allah, dia akan menyibukkan hatinya dengan mentaati Allah dan berpaling dari hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta itu mesti butuh bukti. Cinta itu bukan sekedar klaim. Kalau hanya mengklaim cinta, orang Yahudi bisa mengklaim cinta, orang musyrik bisa mengklaim cinta, tapi Allah ingin bukti itu dia tunjukkan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka para ulama mengatakan ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ini adalah ayatul mihnah. Ini adalah ayat ujian. Ujian bagi orang yang mereka mengeklaim merasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika menjelaskan apa sih yang bisa mendongkrak atau mendorong kita sehingga tumbuh kecintaan kita kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 poin kata beliau. Satu, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Quran itu ini tingkatannya membaca hurufnya, membaca dengan merenungkan arti makna sampai tafsirnya, sampai dia kemudian mengamalkan. Dan itu yang dikatakan dengan tilawah Quran. Yatlunahu haqqa tilawati. Tilawah itu artinya mengikuti. Wal qamari idza talaha. Apa artinya, ikhwan? Wal qamari idza talaha artinya apa? Apa artinya? Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila mengikuti, jadi tala itu mengikuti. Talayatru tilawatan, sehingga dikatakan tilawatul Quran itu tidak hanya membaca huruf per huruf, tapi tilawatul Quran itu membaca hurufnya, memahami maknanya sampai mengamalkan isi kandungannya. Itu tilawatul Quran. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Akan tapi umat ini menjadikan bacaan Quran sebagai amalan.
Paham nggak maksudnya? Tak ulangi ya, kata Hasan Basri, Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan, akan tapi umat ini menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Gimana maksudnya? Gimana antum? Maksudnya kira-kira gimana kata beliau itu? Perkataan beliau. Ya. Penting semuanya, tapi perkataan tadi maksudnya gimana? Ya intinya beliau mengingatkan pada kita, Quran ini itu diturunkan untuk diamalkan, tapi umat ini kebanyakan itu menjadikan bacaan Quran sebagai amalan, artinya mandek hanya pada baca Quran, sudah merasa berinteraksi dengan Quran, padahal yang dituntut itu apa? Yang baca, memahami sampai diamalkan. Antum kalau menghatamkan surat Al-Baqarah kira-kira bisa berapa lama? Hah? Antum kalau menghatamkan surat Al-Baqarah kira-kira bisa berapa lama, ikhwan? 1 jam? Udah khatam? Ada kan? Cukup 1 jam. Umar ibn Khattab menghatamkan surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Kok suwe men sih? Rasa mau coba piye? Enggak. Para sahabat itu kata mereka, kami para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, itu tidak membaca 10 ayat kecuali kami fahami dan kami amalkan, baru pindah kepada ayat yang lainnya. Kalau cara bermuamalah dengan Quran seperti ini, wajar kalau Umar ibn Khattab, sahabat Umar ibn Khattab, khatam Al-Baqarah itu 12 tahun. Dalam pengertian membacanya, memahaminya, sampai mengamalkan isi kandungannya itu, sehingga merasa khatam 12 tahun. Baru khatam 12 tahun. Itu karena cara bacanya kepada Quran begitu. Dan itulah muamalah yang diinginkan oleh Al-Quran, oleh Allah kepada kita dengan Al-Quran. Maka kata Ibnu Qayyim, membaca satu ayat bitadabbur, dengan tadabbur, khairun, lebih baik dibandingkan dengan khatmatan. Antum khatam Quran, baca khatam, asal baca, atau membaca satu ayat dengan penuh perenungan, dengan penuh tadabbur, ini bisa lebih utama dibandingkan dengan khatam Quran. Sehingga yang mesti kita pacu adalah bagaimana kita berusaha untuk ketika kita baca Quran itu sampai berusaha untuk memahaminya. Ada nggak di antara kita yang sudah khatam membaca terjemahan Quran? Ada nggak? Kalau khatam baca Quran, insya Allah sudah banyak banget. Ramadan targetnya berapa kali, sudah sering, insya Allah. Tapi pernah khatam baca Quran terjemahannya, ayat ini terjemahnya begini, sampai khatam. Pernah nggak? Ya jawab sendiri-sendiri aja lah. Ini yang seharusnya tertuntut kita untuk membaca Quran sampai khatam, dari tingkat terjemahnya, nanti naik lagi tafsir singkatnya, naik lagi nanti tafsir agak mendalamnya, sehingga betul-betul kita sangat paham dengan setiap ayat yang kita baca. Dan itu akan lebih memberikan pengaruh yang besar kepada hati kita. Rumusnya dalam agama kita ini, amal yang paling manfaat itu yang kayak apa sih? Amal yang paling berdampak ke dalam hati kita, amal yang paling manfaat bagi hati kita. Terkadang atau secara umum, baca Quran dan zikir itu lebih utama baca Quran. Tapi satu saat boleh jadi suasana menuntut kita berzikir itu lebih bermanfaat dibandingkan baca Quran.
maka saat itu berzikir lebih utama dibandingkan dengan baca Quran, karena memiliki dampak yang lebih manfaat kepada hati kita. Yang kedua, cara menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Allah menjadikan kita, Allah mencintai kita, yaitu melakukan atau ada nawafil ba'dal fara'id, melakukan hal-hal yang sunnah setelah yang wajib. Taqarruban ilallah bil fara'id wan nawafil. Ini seperti dalam hadis wali, hamba Allah yang mendekatkan kepada Allah dengan al-faraid, yang hal-hal yang wajib, dan kewajiban terbesar adalah tauhid dan larangan terbesar adalah syirik. Setelah itu baru kewajiban-kewajiban yang lainnya. Setelah itu baru menyempurnakan dengan amal-amal yang sunnah. Yang ketiga, secara singkat, dawamu dzikrillah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi, alladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkurullaha kal hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mereka berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah, mathalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkurullaha, seperti orang yang hidup dan yang mati. Hidupnya hati kita itu diantaranya dengan zikrullah. Kalau Syekhul Islam memberikan tamsil, kebutuhan kita dengan zikir itu seperti kebutuhan ikan kepada air. Kalau ikan dikeluarkan dari air, apa yang akan terjadi? Ya lambat atau cepat akan mati. Kebutuhan kita kepada zikir itu seperti kebutuhan ikan kepada air. Jangan lepas, jangan pernah pisahkan hati kita dari zikrullah. Yang keempat, senantiasa mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itharu ma yuhibbuhullah, senantiasa mendahulukan, memenangkan hal yang Allah cintai dibandingkan dengan hawa nafsu kita, lebih-lebih ketika hawa nafsu itu sangat bergolak berselera. Suatu saat kita akan diuji oleh Allah Ta'ala, bertemu antara kepentingan Allah dan kepentingan nafsu kita. Saat nafsu kita sangat bergelora dan berselera untuk melakukan perbuatan itu, dan kita tahu Allah tidak mengendakinya dan bahkan melarangnya, saat itulah kita akan diuji mana yang lebih kita utamakan. Dan itulah ujian ketakwaan. Ujian ketakwaan itu diantaranya saat kita dimudahkan melakukan perbuatan maksiat, dan kemudian kita betul-betul tinggalkan karena ada penghalang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kelompok yang Allah contohkan kepada kita, yang satu gagal, yang satu berhasil. Yang satu Bani Israel, Allah larang untuk berburu di hari Sabtu. Di hari Sabtu supaya concern, yaitu beribadah, dan ada larangan untuk ada larangan untuk berburu dari Sabtu. Intinya nggak boleh berburu dari Sabtu. Allah uji pada hari Sabtu itu, bahkan ikan yang selama ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu nggak pernah keluar, hanya kalau keluar 1-2 mungkin nggak menarik. Di hari Sabtu itu ting pertungul, sangat membuat ngiler orang untuk kemudian menjaring dan mengambil ikan-ikannya. Ini membuat hati bergulak. Wayai gulai ra muncul, ra teko, wayai dilarang malah bermunculan kayak begini. Mikir gimana cara dapat ikannya, tapi kelihatan kayak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dapat cara, pasang jaring di hari Jumat, kemudian hari Sabtu istirahat, hari Ahadnya diunduh, dia panen ikan, dan sepertinya dia sudah merasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ini adalah akal bulus, akal kancil,
hanya pikiran licik, khilah kalau dalam agama kita, akal-akalan. Maka Allah pun hukum mereka dengan hukuman kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang jelek, jadilah kalian ketek elek. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala, jazaan bifaqah, hukuman seperti perbuatan mereka. Binatang yang paling mirip dengan manusia apa ikhwan? Wedhus, kebu, gajah, celeng, apa? Ketek. Iso ngudut, iso keroncongan, iso joget, iso ya macam-macam dangdutan juga bisa. Ketek. Binatang paling mirip dengan manusia, dan itu hukuman Allah kepada Bani Israel. Yang kedua, sahabat Nabi ketika ihram dilarang, diantara larangannya adalah berburu binatang. Justru saat para sahabat sedang ihram, sangat butuh yakni perbekalan, perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah untuk umroh. Saat ihram didapatkan binatang buruan itu sangat banyak dan gampang untuk diambil baik dengan tangan atau dengan tombak. Tapi para sahabat telah menunjukkan kesekian kali bukti ketakwaannya kepada Allah, lulus ujian. Di sini Allah mengatakan waliya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi. Dengan ujian-ujian seperti ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui, dan Allah Maha tahu segala-galanya, siapa orang yang betul-betul beriman kepada Allah yang gaib. Ketika Anda dimudahkan segala pintu kemaksiatan, ketika Anda dimudahkan segala pintu kemaksiatan, tidak ada penghalang sama sekali, hanya tinggal satu pintu antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda betul-betul tinggalkan maksiat itu karena Allah, itulah tanda ketakwaan hati. Maka dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, beliau mengatakan laisa taqwa bi qiyamil lail wa siyamin nahar walakin taqwa bi tarkil ma'asi. Yang namanya takwa itu bukan sekedar dia sholat malam dan puasa di siang hari, tapi yang namanya takwa itu adalah meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Dan ini akan diuji oleh Allah setiap kita dengan berbagai macam kadarnya sesuai dengan tingkat agama kita. Yubtala rajul bihasabi dini, orang akan diuji Allah sesuai dengan kadar agamanya. In kana dinuhu sulban istadda bala'uh, kalau agamanya itu tebal, agamanya itu kuat, maka ujiannya akan dahsyat. Semakin kuat imannya, semakin dahsyat ujiannya, sehingga ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyunasi asyaddu bala'an, manusia yang paling keras, paling dahsyat cobaannya itu siapa ya Rasulullah? Al-anbiya'u fal amsal thummal amsal, para nabi, lalu yang semisal, lalu yang semisal. Yang ke berapa ikhwan? 5. Untuk Anda bisa mendapatkan kecintaan Allah tadi, yang keempat apa? Senantiasa, atau ketiga atau keempat? Sekarang kelima. Yang keempat tadi apa? Merenungkan tentang senantiasa mendahulukan ithar apa yang Allah cintai. Yang kelima, tafakkur bini amillah, merenungkan tafakkur bi asma'illah, merenungkan asma Allah. Dia memahami, merenungkan, mentadabur nama-nama Allah, itu yang akan mendongkrak kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, yaitu tafakur bini amillah, merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Itu akan mendorong kita untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, inkisarul qalbi, remuk redamnya hati kita
bersimpuh total di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang remuk, pasrah total, berharap total kepada Allah, itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah taala. Yang kedelapan, al-khalwat, ini khalwat dengan Allah khususnya fi sulusil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Yang kesembilan, mujalasatus salihin, bermajelis dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mereka al-muhibbin, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, menghilangkan atau menjauhi semua perkara yang akan menghalangi hati kita dengan Allah taala, yang akan memisahkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua penyimpangan itu tembok yang akan memisahkan kita dengan Allah taala. Kalau Anda wujudkan 10 perkara ini, betul-betul Anda akan dicintai oleh Allah dan juga menjadi hamba yang sangat mencintai Allah taala. Coba ulangi, antum ulangi. Satu apa tadi? Tilawah atau tadabbur Quran. Kedua, iya. Terus ketiga, iya. Yang keempat, iya, mendahulukan, iya, mendahulukan yang Allah cintai. Terus yang kelima, 6, 7, hatinya remuk redam di hadapan Allah taala, betul-betul pasrah total kepada Allah taala, berharap total kepada Allah taala. Yang ke-8, khalwat, ya. 9, iya. Yang ke-10, iya. Ini adalah 10 perkara akan menjadikan seorang itu hamba betul-betul mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang diliputi dengan kecintaan kepada Allah, maka dia akan gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Kata seorang penyair, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Anda bermaksiat kepada ilah yang Anda sembah, sedangkan Anda menampakkan seakan cinta kepada Allah. Hadza muhalun fil qiyasi badi. Ini suatu yang mustahil terjadi. Anda bilang cinta tapi Anda bermaksiat. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cinta Anda itu jujur, Anda itu benar, pasti Anda akan mentaati. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena orang mencintai terhadap orang yang dia cintai, dia pasti akan taat. Itu sudah rumus orang yang mereka ini memiliki kecintaan. Alhamdulillah, waktunya habis. Masih 18 poin yang insyaallah bisa antum baca lagi. Antum baca sendiri di kitab beliau. Apa tadi kitabnya, judulnya apa tadi? Ketemu? Iya, apa judulnya? Apa? Bawaif. Ya, bawaiful khalas minadz dzunub. Hal-hal yang akan bisa atau faktor yang akan bisa membuat kita lepas dari dosa dan maksiat. Sehebat apapun dosa dan maksiat yang telah menjadi kebiasaan kita, insya Allah apabila 20 perkara ini meresap dalam hati kita, kita lakukan, insya Allah akan dengan sangat gampang maksiat itu lepas dari kita. Demikian ikhwan, minta maaf atas segala kurangannya. Saat ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita cukupkan sekian. Kita anggap, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma asabakum min musibatin wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidak ada musibah, bencana yang menimpa kalian itu semuanya pasti dengan sebab perbuatan kalian. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin saat dia terkena bencana dan musibah,
dia akan disibukkan, hatinya akan disibukkan langsung, dia langsung mengoreksi dan menyibukkan dirinya tentang dosa dan maksiat yang telah dia lakukan, lalu disibukkan dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia tertimpa musibah, lalu dia malah marah-marah dengan musibah itu, dan dia tidak mengingat dosa dan maksiatnya, sehingga tidak segera bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu musibah di atas musibah. Tapi kalau orang terkena musibah lalu menjadikan dia langsung mengingat dosa dan maksiat dia, lalu dia sibuk istighfar dan bertaubat, hakikatnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jangan kita pernah merasa kalau kita ini nggak punya dosa. Dosa kita ini super banyak, sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, seorang hamba yang tahu adab dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat Allah selalu turun kepada kita per detik, tapi berapa ketaatan dan berapa kebaikan yang kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tiap pagi dan sore supaya kita baca, di tengah lautan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita hanya bisa mengungkapkan abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Apa artinya? Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Artinya Pak? Gimana? Ya Allah, aku mengakui seluruh nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku ya Allah, dan aku pula mengakui tentang segala dosa yang aku lakukan ya Allah. Kira-kira kita merasa enggak kalau kita ini banyak dosanya, atau banyak, paling enggak banyak kekurangannya? Kalau enggak maksiat yang real, maksiat mata, maksiat telinga, apalagi di zaman kita sekarang ini. Antum dudul ceramahnya Ustadz Syafiq, yang keluar perempuan dulu. Antum pengen dengar ceramah, yang keluar musik-musikan dulu. Dan itu setiap hari berapa kali? Belum mata telanjang kita melihat yang di alam nyata. Belum bagaimana kita banyak menyanyikan waktu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kayaknya sih nggak ada maksiatnya hari ini, itu kayaknya yang kelihatan mata, tapi kalau diteliti satu persatu maksiatnya sangat banyak banget. Kita saja, seandainya kita tidak kelihatan maksiat, seandainya kita kelihatan tidak bermaksiat, Anda sholat, Anda puasa, Anda haji, Anda melakukan ketaatan macam-macam, yang diajarkan Allah kepada kita itu supaya kita ngerumangsani setiap ketaatan kita itu mesti banyak kekurangan. Antum sholat itu taat atau maksiat? Apa? Taat. Terus habis sholat diperintahkan apa zikirnya diantaranya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Supaya kita betul-betul menyadari banyak kekurangan ya Allah yang aku lakukan ketika saya sholat kepadamu. Coba sejak takbiratul ihram sampai salam, kira-kira kalau antum kembali renungkan khusyuknya tadi berapa persen gitu, bisa muhasabah nggak? Khusyuknya ketika waktu dari takbiratul ihram sampai salam itu tuntutannya mestinya 100% khusyuk. Tapi ada enggak yang tidak khusyuk selama kita ini sholat? Ya banyak banget. Mungkin khusyuk kita hanya 5%, mungkin 10%, mungkin 20%. Sehingga berapa banyak yang kita itu ketika sholat kalau ditanya, tadi yang dibaca oleh imam rakaat pertama apa? Tuh, lali ya karena nggak konsen. Ketika sholat itu masuk urusan kantor, urusan proyek,
urusan order, urusan kawan, urusan dapur, urusan pasar, urusan belanja, masuk gonta-ganti, sampai sholatnya nggak kelingan kalau dia sedang sholat. Itu kekurangan. Ketika seorang mukmin, ketika Allah cerita tentang orang mukmin, malamnya itu menghidupkan malam dengan taat, qiyamul lail, kemudian bertakarub pada Allah, tafakur, mungkin baca Quran. Malamnya hidup dengan taat, bukan sedang berzina, bukan sedang mendem, bukan sedang begadang, tapi sedang sholat dan menghidupkan malam dengan amal ibadah. Apa kata Allah di akhir malam itu yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka ini beristighfar kepada Allah Ta'ala. Malamnya itu menghidupkan malam dengan ketaatan, bukan maksiat, tapi menutup penghujung malamnya dengan banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW, kira-kira menurut antum ada nggak cacatnya dalam mengemban amanah dakwah? Gimana menurut antum? Rasulullah itu ketika melakukan menunaikan amanah dakwah untuk menyampaikan risalah kepada manusia dari Allah Ta'ala, menurut antum ada nggak kira-kira itu peremehan Nabi kurang perhatian dengan tugas dakwah? Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Menurut kita Nabi sudah sempurna total dalam menunaikan amanah dakwah kepada manusia. Nabi tanggung semua penderitaan ketika menyampaikan wahyu kepada manusia. Nabi tidak acuhkan apa yang menimpa dirinya. Yang penting hidayah tersampaikan kepada manusia. Tidak beliau anggap caci makian manusia. Beliau tidak rasakan semua siksaan manusia pada dirinya. Bahkan beliau lakukan dengan penuh kasih sayang kepada umat manusia. Tapi begitu di puncak dakwah, kemenangan dakwah dengan Fathul Mekah, Allah perintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sedang menunaikan manasik haji dari awal sampai akhir itu tujuannya liiqamati dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir manasik haji, selesai haji, Allah katakan tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Bertolaklah kamu dari mana manusia bertolak. Kemudian kata Allah, dan mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sesempurna apapun dalam mewujudkan ketaatan itu nggak bisa 100%. Saat itu luruslah kamu, tapi kata Nabi pasti nggak bisa. Itu makanya waqaribu, kalau nggak bisa lurus lenceng total, itu yang mendekati. Istilahnya kalau antum lepas anak panah, itu mestinya titik sasaran itu titik paling tengah itu, jeret itu, situ mestinya itu. Tapi mesti nggak bisa kalau meleset itu jangan jauh-jauh, yang deket-deket situ. Tapi ini nggak boleh diniati dari awal. Niat awalnya lenceng, tapi untuk lenceng total itu pasti nggak bisa, kata Nabi. Istaqimu, kata Nabi, walantusu. Istiqomahlah kamu, tapi pasti kamu nggak akan bisa. Ketika para ulama mensarah ayat wastaqimu ilaih wastaghfiruhu, beristiqomahlah kamu kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah, kata para ulama, ayat ini isyarat bahwa manusia itu pasti nggak bisa istiqomah 100%. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan musibah yang Allah timpakan kepada kita itu diantara fungsinya pula adalah untuk menggugurkan dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Maka kata Nabi, fama yabra'ul bala bil abdi hatta yatrukahu yamsi alal ardi ma'ali khoti'ah.
ketika hamba ini senantiasa dirundung bala, ditimpa musibah, sampai Allah biarkan dia nanti berjalan di muka bumi tanpa kesalahan karena digugurkan oleh musibah-musibah yang menimpa dia. Musibah itu pasti karena dosa kita dan kesalahan kita, dan Allah dengan kesayangannya kepada kita, musibah itu Allah timpakan pada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kata salaf, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Enggak ada tandingnya, lebih mahal dari segala-galanya, lebih mahal dari praktek dokter yang menghasilkan keuntungan setumpuk, lebih mahal dari orang mengerjakan proyek yang memberikan keuntungan miliaran. Tapi kapan? Idza shahat niyatuh, kalau niatnya benar. Apa niat yang benar mencari ilmu? Raf'ul jahli an nafsi wa li ghairi wa an ghairi, yaitu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain, agar kita tahu bagaimana kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ikhlaskan Allah taala, dan mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita dan memberkahi semua yang kita miliki, dan semoga Allah memberikan taufik istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ikhwan, jazakumullah khair. Sekali lagi minta maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih kepada Bapak Takmir, pada ikhwan semuanya. Semoga Allah membalas dengan bahasa yang berlipat ganda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.